Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia dengan NIM 112110687. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan PPh pasal 21 atau 26 termasuk PMK Natura. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 21 adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri berupa gaji, honorarium, imbalan, atau pembayaran lainnya. PPh 21 merupakan pajak yang dipotong langsung oleh pemotong pajak, biasanya pemberi kerja, dari penghasilan yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan lainnya sebelum disalurkan kepada penerima. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 26. PPh pasal 26 atau pajak penghasilan 26 adalah jenis pajak yang dikenakan atas pembayaran tertentu kepada penerima penghasilan yang bukan wajib pajak dalam negeri, seperti perusahaan atau individu asing. PPh 26 dikenakan pada pembayaran-pembayaran tertentu seperti royalti, bunga, dividen, dan honorarium kepada penerima penghasilan non-wajib pajak dalam negeri. Di sini ada perbedaan PPh pasal 2126. Contoh perbedaan tarif pajak. PPh 21 berlaku untuk penghasilan berupa gaji dengan tarif yang berbeda-beda tergantung pada besaran penghasilan dan status pernikahan. Sedangkan PPh 26 umumnya sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tergantung pada jenis pembayaran tertentu. Selanjutnya ada konsep PPh pasal 21. Berikut adalah konsep dasar dari kedua jenis pajak tersebut. Pertama, PPh 21 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri berupa gaji, honorarium, imbalan, atau pembayaran lainnya. PPh 21 dipotong langsung oleh pemotong pajak, biasanya pemberi kerja, dari penghasilan yang diterima oleh karyawan atau penerima penghasilan lainnya. Besaran potongan PPh 21 tergantung pada tarif pajak yang berlaku dan jumlah penghasilan yang diterima oleh karyawan. Tarif pajak PPh 21 dapat bervariasi tergantung pada besaran penghasilan dan status pernikahan. Sedangkan konsep PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemotong pajak atas pembayaran tertentu kepada penerima penghasilan yang bukan wajib pajak dalam negeri, seperti perusahaan atau individu asing. PPh 26 dikenakan pada pembayaran-pembayaran tertentu seperti royalti, bunga, dividen, dan honorarium kepada penerima penghasilan non-wajib pajak dalam negeri. Tarif pajak PPh 26 umumnya sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemotongan pajak penghasilan 2126. Pemotong PPh pasal 2126 meliputi yang pertama, pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan cabang, perwakilan atau unit. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan nasional tenaga kerja, dan badan-badan lainnya yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang terakhir, yang kelima, penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Objek pajak penghasilan PPh pasal 2126 meliputi yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai. Yang kelima, imbalan kepada peserta kegiatan. Yang keenam, penghasilan berupa uang pesangon. Yang ketujuh, penghasilan berupa honorarium atau imbalan bersifat tidak terutang, diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi atau imbalan lainnya yang diterima pegawai. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. Yang kesepuluh, semua jenis penghasilan yang diterima dalam bentuk natura. Di sini ada yang tidak termasuk objek pajak penghasilan PPh pasal 2126, yaitu tunjangan hari raya atau THR, uang lembur, insentif, dan penghasilan yang sudah dikenakan PPh final. Di sini ada pajak natura.
Pajak natura adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam bentuk barang atau jasa, bukan dalam bentuk uang tunai. Pajak ini bisa dikenakan oleh pemerintah sebagai bagian dari sistem perpajakan untuk memastikan bahwa semua jenis penghasilan, termasuk yang diterima dalam bentuk barang atau jasa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di sini ada perhitungan PPh pasal 2126. Contohnya, untuk penghasilan berupa gaji, misalkan seorang karyawan memiliki penghasilan bruto sebesar 10 juta per bulan. Untuk memperhitungkan PPh 21, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diizinkan, seperti tunjangan dan pemotongan lainnya. Misalkan pengurangan yang diizinkan adalah 2 juta. Jadi, penghasilan kena pajak, penghasilan bruto dikurangi pengurangan yang diizinkan. Berarti KPK 10 juta dikurangi 2 juta. Hasilnya 8 juta. Yang selanjutnya, tentukan tarif pajak. Tarif pajak PPh 21 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang berlaku pada tahun 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 0% untuk KPK hingga 50 juta, 5% untuk PKP 50 juta hingga 250 juta, 15% untuk PKP lebih dari 250 juta. Dalam kasus ini, PKP adalah 8 juta yang masuk dalam tarif 0%. Yang terakhir, hitung PPh yang harus dipotong. PPh yang harus dipotong dapat dihitung dengan rumus PPh sama dengan PKP dikali tarif pajak PPh. Hasilnya 8 juta dikali 0%, jadi 0. Jadi dalam contoh ini, PPh 21 yang harus dipotong adalah 0. Karyawan tersebut tidak dikenakan PPh 21 karena PKP-nya masih berada di bawah batas tarif pajak. Perhitungan PPh pasal 26 berikut contohnya. Misalkan sebuah perusahaan membayar honorarium sebesar 5 juta kepada seorang konsultan asing. Tarif PPh 26 untuk pembayaran kepada penerima penghasilan yang bukan wajib pajak dalam negeri adalah 20%. Langkah-langkah perhitungan PPh 26 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung PPh harus dipotong. PPh jumlah honorarium dikali tarif pajak PPh 5 juta dikali 20%, hasilnya 1 juta. Jadi, dalam contoh ini, PPh 26 harus dipotong dari honorarium sebesar 5 juta adalah 1 juta. Setelah dipotong, konsultan asing tersebut akan menerima honorarium bersih sebesar 4 juta. Kesimpulannya, dari PPh pasal 2126 adalah bahwa keduanya mengatur pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan. Pasal 21 umumnya berlaku untuk penghasilan yang diterima dalam bentuk uang tunai, sedangkan pasal 26 mengatur penghasilan yang diterima dalam bentuk non-tunai atau tunai. Keduanya merupakan bagian penting dari sistem perpajakan untuk memastikan bahwa pajak penghasilan dipotong secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.